Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aren yang kita kenal juga dengan nama lain, yaitu kalau di Pulau Bangka namanya kabung, kalau di Jawa Barat namanya kawung, mungkin di tempat lain namanya adalah enau, barget dan lain-lainnya. Yang sehari-hari kita sudah biasa, apalagi saat ini menjadi tren dengan nama lainnya adalah kopi nira atau kopi aren, kopi gula aren. Pemirsa, ternyata kopi aren atau kopi gula aren ini adalah kopi yang ditambahkan dengan pemanisnya dari gula aren. Gula aren sendiri itu berasal dari pohon aren atau pohon enau atau pohon kabung tadi. Pohon aren adalah famili dari palma atau palem, yang hal ini aren satu famili juga dengan kelapa dan kelapa sawit serta palem yang sering kita lihat di tepi-tepi jalan atau di perumahan. Bedanya kalau kita lihat sawit, sawit itu di usia 2 tahun mulai berbuah dan buahnya berada di atas tanah atau pasir yang kita kenal juga dengan istilah lain adalah buah pasir. Lalu di pohon sawit dia akan tumbuh, seiring dengan tumbuh maka setiap 2 minggu sekali akan panen sawit, dan sawit akan terus panen sampai pada usia sawitnya selesai, yaitu di 25 atau 35 tahun. Demikian juga dengan kelapa, kelapa akan tumbuh dulu sampai batas 2 meteran, akan keluarkan buah. Lalu tumbuh sampai batas usianya, kelapa akan terus berbuah. Beda dengan aren, aren kebanyakan tumbuh dulu, pada saat tinggi tertentu, aren akan berhenti tinggi. Nah, saat berhenti tinggi ini adalah ketika mulai keluar tandan buah. Pada saat itu, pohon aren tidak akan ada tambah pelepah lagi, tidak akan tinggi lagi, tidak akan ada tunas lagi. Sehingga dikenal juga dengan nama hapak santik, yaitu stop pertumbuhan pada titik buah yang pertama. Kemudian aren berbuahnya dari atas, akan mengikuti setiap tandan, akan ada tandan-tandan buah dari pelepah-pelepah yang di bawahnya. Buah pertama, kedua, ketiga, keempat bisa saja adalah yang betina, yang menghasilkan buah yang kita kenal dengan nama kolang-kaling, yang sering dimakan di bulan Ramadan, bulan puasa. Dan buah kolang-kaling ini kalau tua menjadi bakal benih yang bijinya bisa disemaikan. Lalu pada tandan setelahnya, setelah yang tadi yang betina, akan muncul tandan jantan. Tandan jantan inilah yang nanti akan disadap, diambil airnya yang kita kenal dengan air nira atau air leged. Nah, air nira, air leged ini bisa dinikmati ketika masih baru diambil, namanya nira segar. Tentu saja untuk proses pengambilan nira segar ini harus ada additional tambahan, karena kalau tidak ditambah, air nira yang baru keluar itu sudah busuk, teroksidasi dengan udara, lalu terfermentasi, tertampung pada wadahnya yang akan diambil per 12 jam sekali. Maka dalam 12 jam tampungan ini, air nira yang tidak ada tambahan apapun itu akan menjadi fermentasi, akan basi, akan menjadi seperti tuak asam. Lalu tambahannya adalah upaya untuk mencegah keasaman atau fermentasi ini, sehingga di wadah penampung nira sejak awal itu sudah ada tambahannya. Macam-macam, bisa menggunakan perasan dari daun manggis kah, getah manggis kah, air dari kulit batang manggis, dari dahan manggis dan seterusnya. Manggis hampir semuanya berguna. Yang lainnya bisa juga menggunakan dari akar yang tertentu. Kalau di Pulau Bangka namanya akar ube-ube, tempat lain namanya akar mambu. Akar ini pun sama, diambil sarinya, air sarinya inilah nanti akan berguna untuk menjadi fermentasi, sehingga air nira yang ditampung, yang dipanen itu rasanya manis dan tidak seperti basi atau rasa seperti air beras yang sudah basi. Lalu kalau tidak bisa dikonsumsi dalam keadaan cair karena banyak, untuk tahan lama karena cairan tidak lama, 3 jam sudah basi, untuk itu perlu dimasak, dijadikan gula yang kita kenal dengan nama gula aren. Gula aren padat ini bisa bertahan 2 bulan baru mencair, atau gula aren dibuat dalam bentuk seperti serbuk yang kita kenal dengan nama gula semut. Gula semut bisa bertahan hampir 1 tahun. Kalau kekeringannya adalah sampai batas 2%, batas ekspor. Atau bisa juga dimasak sampai titik tertentu menjadi gula cair, yang di Pulau Bangka namanya menjadi seperti tengguli, ya, seperti selai. Maka ini juga bisa menjadi campuran yang bagus untuk selai, juga bisa dikonsumsi langsung pada kopi. Nah, bentuk lain dari pengawetan dari nira adalah bisa
disimpan tadi dalam beberapa hal tadi. Kemudian ternyata gula aren ini bermanfaat dan menjadikan hasil, menjadikan tambahan penghasilan untuk masyarakat. Pemirsa, bahwa pohon aren berbeda dengan tanaman yang lainnya. Tanaman yang lainnya itu dipanen sesuai dengan masanya, dengan waktunya. Kalau aren tidak, dia akan dipanen sehari 2 kali. Tidak ada tanaman yang saat ini bisa panennya sehari 2 kali. Karet sekalipun itu sehari sekali. Aren sehari 2 kali. Sehingga bila banyak tanaman aren, maka petani atau penyadap atau penggarap aren akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Tetapi sayangnya hari ini di banyak tempat di Indonesia, karena aren adalah tanaman asli untuk Asia dan Indonesia, bahkan tercatat dalam salah satu prasasti di Kerajaan Sriwijaya bahwa aren adalah tanaman yang ada sejak abad ke-7. Maka aren ini berikutnya tidak dibudidayakan masyarakat. Tumbuh alami, lama-kelamaan habis. Ketika jumlah pohon aren berkurang, sementara kebutuhan akan gula aren meningkat dengan adanya macam-macam kuliner, diantaranya kopi nira, maka terjadi kelangkaan. Untuk itu, mari kita budidayakan kembali tanaman aren sebagai tanaman lokal, tanaman yang bisa menunjang ekonomi keluarga masyarakat. Ayo, dengan budidaya aren, dengan mengembangkan aren, kita kembali ke alam, back to nature, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Kalau di Bangka, pengembangan aren diletakkan pada tanaman di kebun-kebun yang dikenal dengan nama kelekat, dengan istilah kelak untuk ikat, nanti untuk kamu para generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang mestinya berkembang seiring dengan berkembangannya tanaman aren dan berkembangnya bisnis gula aren. Bisnis keren gula aren. Ayo kita kembangkan gula aren untuk kesejahteraan dan untuk ketahanan pangan. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sungguh indah kota Mekah dihias di bukit batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.